itulah sebabnya ya kita mendengar atau membaca berita bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu telah menyampaikan kepada para caleg bahwa mereka itu andai kata pun misalnya terpilih menjadi anggota legislatif di dalam pemilu parlemen pada tahun 2024 nanti, itu belum tentu akan dikukuhkan menjadi anggota parlemen kalau misalnya di wilayah pemilihan mereka Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu tidak menang. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Kita mulai mencoba melihat lebih dalam kekuatan dari koalisi masing-masing melalui keanggotaan partai di dalam koalisi tersebut. Baiklah, kita bisa mulai dengan koalisi pertama, yaitu koalisi perubahan. Tokoh utamanya tentu saja Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan adalah calon presiden, Muhaimin Iskandar adalah calon wakil presiden. Nah, koalisi perubahan ini itu terdiri dari beberapa partai, yaitu PKS, Nasdem, dan PKB. Nah, selain dari daya tarik aktor secara pribadi, jadi personal attractiveness dari tokoh itu sendiri, yaitu Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar, kita melihat anggota partai dari koalisi itu tentu memainkan peranan tertentu yang tidak bisa diabaikan. Nah, di dalam koalisi perubahan ini kita lihat ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Kita tahu bahwa Partai Keadilan Sejahtera memang merupakan sebuah partai menengah, tetapi yang mau ditekankan di sini adalah bahwa PKS itu dikenal kinerjanya mempunyai disiplin yang kuat dan militansi anggota-anggotanya di dalam memenangkan partai maupun memenangkan calon presiden. Anggota-anggota mereka pada umumnya adalah kaum muda dan keluarga-keluarga muda yang secara politik dan ekonomi itu relatif tidak tergantung pada sumber daya negara. Nah, karena mereka pada umumnya adalah kaum terdidik, hampir seluruh anggota PKS itu adalah lulusan perguruan tinggi. Di samping dengan demikian bersifat kritis, tingkat loyalitas mereka tinggi. Dan inilah yang menyebabkan disiplin kepartaian yang mereka miliki itu lebih bersifat kualitatif. Dan karena itu kesan saya PKS ini akan memainkan peranan penting di dalam koalisi perubahan itu, terutama di wilayah-wilayah di mana mereka kuat, yaitu di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jawa Barat tentu saja itu termasuk Depok. Hal yang sama juga kita lihat pada PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kita at least saya itu tidak bisa mengukur sampai sejauh mana kedisiplinan partai ini
dalam hal ya hubungan antara partai dengan anggota-anggotanya di lapangan. Gitu. Kesan saya disiplin PKS itu lebih ketat daripada disiplin dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hanya saja satu catatan, kelebihan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB adalah mereka mempunyai wilayah-wilayah yang memperoleh dukungan dominan, yaitu di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Ini bisa kita lihat dari hasil pemilu 2019 dan 2014. Sehingga kemudian ya basis mereka cukup kuat. Jadi andai kata pun mereka itu ya tingkat kedisiplinan PKB itu relatif kurang dibandingkan dengan PKS, akan tetapi karena mereka sudah mempunyai wilayah ya pendukung tradisional, maka pengaruh PKB itu juga memberikan kontribusi tertentu kepada koalisi perubahan. Yang memang masih harus kita lihat adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem sebagai partai baru yang ya warnanya itu lebih memperlihatkan corak nasionalis daripada corak budaya maupun corak keagamaan, maka pada umumnya Nasdem itu lebih berkembang di wilayah perkotaan. Nah, kita tidak tahu ya wilayah mana yang kemudian menjadi pendukung tradisionalnya jika misalnya dibandingkan dengan PKS dan PKB. Nah, hal yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu akan lebih banyak tergantung pada ya dukungan dan aktivitas dari dua partai itu tadi, PKS dengan PKB. Bagaimana dengan pasangan lainnya? Kita lihat misalnya pada pasangan nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini kita lihat ada titik yang memperlihatkan hal yang bersifat dilematis terhadap partai-partai yang menjadi anggota koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Di sini kita lihat ada Partai Demokrat, ya, partai yang sebelumnya merupakan pendukung koalisi perubahan. Lalu kemudian ada Partai Golkar, lalu kemudian Partai Baru Gelora, lalu kemudian ada PBB dan PAN. Oke. Sekarang kita melihat dua partai yang punya latar belakang sosiologis yang hampir mirip, yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang. Kedua-duanya itu pada dasarnya itu berasal dari partai reformis. Kalau diusut-usut, mereka punya kaitan dengan Masyumi. Dan karena itu bisa dikatakan bahwa pendukung utama dari kedua partai ini, yaitu PAN dan PBB, itu adalah kaum Islam kota secara sosiologis. Dan kalau kita lihat pada PAN, ya, Partai Amanat Nasional, itu hubungannya walaupun tidak langsung ya dengan Muhammadiyah cukup dekat. Lalu kemudian PBB itu adalah ya dukungannya dari sisa-sisa ya organisasi yang berada di bawah pengaruh Masyumi di masa lalu. Mungkin juga Muhammadiyah sedikit ada kaitannya dengan PBB. Yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa anggota dari kedua partai ini itu cukup otonom, gitu.
Mereka jauh lebih bebas bergerak karena kehidupan mereka itu tidak tergantung kepada partai. Gitu. Nah, di dalam konteks ini, ya, kecenderungan politik yang diambil, ya, pihak elit belum tentu secara asumtif, ya, merupakan kecenderungan politik dari pengikut mereka atau dari anggota mereka. Semata-mata karena para anggota mereka ini itu adalah the enlightened people. Mereka yang telah tercerahkan karena pendidikan mereka, karena orientasi intelektual mereka, dan lagi-lagi saya katakan karena pada umumnya mereka tidak tergantung secara ekonomi kepada negara. Pada umumnya mereka adalah kaum profesional, kaum wira swasta, lalu dengan pandangan keagamaan dan politik yang bersifat reformis. Inilah yang menyebabkan apa yang dikatakan oleh pimpinan mereka, the official leaders, ya, pemimpin resmi mereka, secara asumtif belum mencerminkan pandangan yang sama dari para pengikut mereka. Nah, yang masih menjadi teka-teki pada koalisi nomor 2 ini adalah Partai Gelora. Karena partai ini adalah partai baru, ya, pecahan dari PKS, maka secara asumtif bisa kita katakan bahwa masa pendukung Partai Gelora ini identik dengan masa pendukung PKS di masa lalu. Masih akan diukur kemudian mana yang lebih berpengaruh, apakah PKS atau Partai Gelora. Nah, oke. Lalu kemudian yang membuat partai ini atau koalisi ini kemudian bertahan adalah karena akar tunjangnya itu Partai Gerindra, gitu. Dan memang harus kita akui bahwa Partai Gerindra lah yang akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari terbentuknya koalisi Indonesia Maju ini. Karena apa? Karena Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra itu muncul menjadi calon presiden. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian distribusi kesempatan menjadi tidak sama. Gerindra secara teoritis itu akan mendapatkan kelimpahan kesempatan atau keuntungan dibandingkan dengan partai-partai yang menjadi pendukungnya. Oke, kita masih lihat lagi 2 partai di sini di dalam koalisi Indonesia Maju, yaitu Golkar dan Demokrat. Yang menarik adalah bahwa Golkar adalah partai tua, jauh lebih tua daripada partai patronnya, yaitu Gerindra. Golkar adalah sebuah partai nasional, ya, seluruh partai bersifat nasional, kalau tidak lulus, ya, untuk menjadi peserta pemilu. Tetapi Golkar itu penyebarannya lebih merata, gitu. Persoalannya adalah bahwa berkaitan dengan calon wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Gibran tentu saja dia mempunyai, ya, atau memberikan kontribusi tertentu yang bahkan bersifat strategis bagi koalisi Indonesia Maju. Pertama-tama karena Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bahkan, ya, akan tetap memerintah sampai akhir 2024. Ini adalah salah satu keuntungan yang tidak dimiliki oleh seluruh calon presiden dan wakil presiden lainnya. Nah, yang kedua adalah Gibran dianggap sebagai generasi muda. Dan secara asumtif dia, ya, maksud saya dia di sini adalah Gibran, itu lebih mudah, ya,
membuat komunikasi dengan generasi milenial dan generasi Z, yaitu generasi-generasi yang baru tumbuh, yang diperkirakan ya akan mencoblos untuk pertama kalinya di dalam pemilu 2024, dan jumlah mereka cukup banyak. Dan Gibran mungkin akar utamanya secara tradisional adalah Jawa Tengah. Gibran kemudian akan bisa ya meraup ya dukungan di Jawa Tengah untuk kemudian kerugian para pendukung PDIP. Nah, akan tetapi di wilayah-wilayah tertentu, terutama di wilayah luar Jawa, di mana ya Islam kotanya secara politik itu relatif dominan, maka gambar Gibran itu tidak bisa disertakan oleh calon-calon legislatif dari Partai Golkar. Dan itu sebabnya saya mendengar bahwa ya Partai Golkar memberikan kebebasan untuk melakukan adaptasi ya sesuai dengan wilayah masing-masing. Dan yang dimaksudkan dengan adaptasi sesuai dengan wilayah masing-masing itu adalah bahwa mereka diberi kemerdekaan untuk menyertakan ya gambar Gibran di samping pencalonan mereka sebagai anggota legislatif, atau tidak sama sekali kalau misalnya di daerah tertentu itu Gibran kurang bisa diterima. Hal yang sama juga berlaku pada Demokrat. Demokrat ini pada dasarnya ya posisi sosiologisnya, sosiologi politiknya itu sama dengan Partai Nasdem. Warnanya itu adalah sebuah warna nasionalis. Tetapi karena warna nasionalis itu, maka akar budayanya menjadi kurang jelas. Seperti misalnya yang dinikmati oleh PKB. Jadi jika PKB itu kuat di Jawa Timur misalnya, dan juga di Jawa Tengah, maka Partai Demokrat itu agak susah kita cari di mana pendukung tradisionalnya. Mungkin menyebar. Nah, karena sifat menyebar inilah yang menyebabkan anggota legislatif dari Partai Demokrat itu tidak terlalu merdeka untuk menonjolkan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju. Lagi-lagi ini di dalam konteks Gibran. Karena ini merupakan sebuah partai nasional, dan seperti yang saya katakan tadi untuk Partai Golkar, maka Partai Demokrat pun itu harus membuat adaptasi ya terhadap kekhususan atau tipikalitas dari daerah masing-masing di mana mereka berartikulasi. Itu sebabnya kemudian sumbangan dari partai-partai anggota koalisi Indonesia Maju ini mungkin ya tidak terlalu signifikan untuk keuntungan pemilihan presiden dan wakil presiden, kecuali sekali lagi dari Partai Gerindra. Oke, terakhir adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Sebagai partai anak muda, maka agak sulit kita melihat di mana akar tradisional mereka. Karena kekuatan mereka itu terletak pertama-tama pada pengaruh kebesaran Presiden Jokowi secara personal maupun secara resmi. Lalu kemudian Kaisang Pangarep, anak dari Presiden Jokowi yang kemudian secara tiba-tiba menjadi pemimpin dari PSI gitu. Nah, di sini kemudian kita lihat bahwa posisi ya Jokowi sebagai presiden
dan pengaruhnya yang real memang di tengah-tengah masyarakat itu bertemu dengan posisi Kaisang sebagai politisi muda yang akrab dengan generasi muda, yaitu mereka yang berasal dari kalangan milenial dan generasi Z. Nah, persoalannya adalah bahwa ya, kita sulit mencari distribusi geografis dari generasi Z maupun milenial ini. Sekali lagi, tidak misalnya seperti partai PKS yang kuat di Jawa Barat dan DKI Jakarta, atau PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka PSI ini sulit ya, at least ya, sampai dengan pemilu 2024 ini sulit kita lihat di mana ya secara geografis ada pendukung tradisional mereka, karena mereka baru saja muncul sebagai sebuah partai. Satu hal yang mungkin bisa kita katakan bahwa mereka itu tegak atau menelusup di tengah apa yang disebut dengan generasi milenial maupun generasi Z tadi, tetapi tanpa ada distribusi geografisnya. Nah, jadi di dalam konteks ini saya memperkirakan bahwa PSI ini akan lebih mengkonsentrasikan dirinya untuk membuat eksistensi mereka itu lebih keren, menggunakan ya bahasa Betawi, maksudnya lebih jelas agar bisa masuk menjadi partai parlemen. Dan karena itu perhatian mereka terhadap keutuhan koalisi ya, keutuhan koalisi Indonesia Maju mungkin ya secara intrinsik tidak ya seintensif ya, tidak sekeras seperti yang dilakukan oleh partai Gerindra. Nah, di dalam konteks lain kita bisa mengatakan bahwa ya, walaupun ini juga bersifat spekulatif, ada unsur nafsi-nafsi di antara ya para anggota koalisi dari Indonesia Maju. Yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu koalisi yang dipimpin oleh PDIP plus Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Di sini kita melihat ya partai yang menjadi anggotanya selain PDIP atau PDI Perjuangan, ada Partai Persatuan Pembangunan, lalu kemudian ada sebuah partai lagi, Perindo dan Hanura. Nah, Perindo ya kita lihat adalah sebuah partai yang sudah muncul di dalam pemilu sebelumnya 2019 dan kita tahu tidak masuk ke dalam atau menjadi partai parlemen. Demikian juga Hanura. Hanura sebenarnya adalah partai yang lebih tua daripada Perindo dan pernah tercatat menjadi partai parlemen di bawah kepimpinan Wiranto. Tetapi kita tidak tahu kenapa tiba-tiba kemudian kepimpinannya berganti gitu. Dari Wiranto menjadi Osman Sabta Odang. Nah, tapi kita tidak akan membicarakan kenapa tiba-tiba Wiranto memberikan kepimpinan kepada Osman Sabta Odang. Yang mau kita tekankan adalah kedua partai ini, yaitu partai Perindo dan Hanura, ini adalah partai yang masih harus berjuang untuk bisa masuk menjadi partai parlemen. Lalu ada P3, Partai Persatuan Pembangunan. Salah satu yang mau saya catat di dalam konteks Partai Persatuan Pembangunan ini adalah bahwa belum ada pemimpin umum yang bersifat definitif di dalamnya. Masih bersifat PLT. Lalu yang kedua,
atau sebagai akibatnya kepimpinan di dalam P3 ini itu tidak mampu secara total mengontrol cabang-cabangnya atau wilayah-wilayahnya. Kita lihat misalnya baru-baru ini ada pemecatan terhadap pengurus-pengurus di daerah mereka atau di wilayah-wilayah tertentu karena tiba-tiba menyatakan dukungan kepada calon yang tidak didukung oleh mereka di dalam koalisi di bawah kepemimpinan PDIP. Nah, sebagai akibatnya pasangan nomor urut 3 ini akan sangat bertumpu kepada PDI Perjuangan. Itulah sebabnya kita mendengar atau membaca berita bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu telah menyampaikan kepada para caleg bahwa mereka itu andai kata pun misalnya terpilih menjadi anggota legislatif di dalam pemilu parlemen pada tahun 2024 nanti, itu belum tentu akan dikukuhkan menjadi anggota parlemen kalau misalnya di wilayah pemilihan mereka Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu tidak menang. Dengan demikian beban PDI Perjuangan itu jauh lebih besar di dalam koalisi ini dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Jadi kira-kira inilah yang kemudian akan kita lihat di dalam Pilpres 2024, hubungan antara anggota-anggota koalisi dengan inti koalisi itu sendiri, masing-masing dari 3 koalisi yang telah muncul